Sebelum tahun 72 ya, sebelum ejaan yang disempurnakan. Dan dalam satu ini nih contoh nih, Eri Suci Sanggita udah cepet-cepetan dia soft skill A, kodenya framework gitu ya, sebuah pola dasar. Jadi pengupahan ini sebenarnya seperti apa? Inilah sebenarnya ya, karena kita berharap mendapatkan kandidat yang baik, betul nggak Bapak Ibu? Baru diturunkan dalam kebijakan pengupahan ya. Jadi bahkan semua kebijakan kalau Bapak Ibu dibayar dengan dolar, dengan mata uang asing, maka harus bisa dikurskan pada karyawan sekolahan gitu ya, karyawan yayasan kerja. PP, kalau di sini ada tulisan PP. PP adalah peraturan perusahaan. Garis miring PKB gitu ya. Begitu Anda menyebutkan ini tunjangan ini sifatnya tetap, artinya tidak boleh ada pengecualian Bapak Ibu ya. Pengecualiannya apa? Kalau Bapak Ibu perusahaan termasuk sumber daya tradisional tuh ya manual gitu ya. Jadi sebenarnya ini untuk perlindungan usaha. Ini contohnya apa? Contohnya misalnya Bapak Ibu ada yang sudah masuk usia pensiun. Jadi kalau ada sebenarnya surat dokter setahu saya tidak ada di undang-undang. Kemudian pekerja perempuan tidak masuk pada hari pertama perusahaan gitu ya. Tadi menghilangkan, merusakkan. Nah, ini perlu ditulis. Ini tadi saya cerita denda ada 5% setiap hari. Kalau saya lanjut ke struktur skala upah, saya tidak membahas teknisnya, saya hanya membahas kemudian ada skalanya. Kalau misalnya staff itu skalanya dari mana? Dari 3 juta sampai 8 juta misalnya. Nah, itu skala upah 100% ya, mudahnya aja ya, mudahnya. Kalau 100%, kalau minimumnya 1 juta, maka di maksimumnya 2 juta kalau 100%. Maka tengah-tengahnya adalah 1.500.000 gitu ya. Kalau Bapak Ibu meminta ya, kembali lagi ya, kalimat awalnya adalah Bapak Ibu ya, mewakili perusahaan, Bapak Ibu sebagai atasan ya, bukan HRD ya, bukan HRD, seperti supervisor, manajer ya, terutama manajer lah yang kelihatannya. Seringkali mereka bekerja itu kan di luar waktu kerja ya Bapak Ibu. Tentu juga upah sebulannya dari mana? Upah sebulannya kalau orang harian ya dikali 25 atau 21, kalau upah satuan ya dikalikan rata-rata 12 bulan terakhir. Kalau kerja terpendek itu hari apa? Kalau Bapak Ibu kerjanya Senin sampai Sabtu ya, hari Minggu libur, hari ke-7 hari Minggu misalnya. Hari Sabtunya Bapak Ibu kerja kan hanya. Nah, kalau saya lembur dari kerja, jam pertamanya kan 1,5 kali upah sejam nih, 15.000. Jam kedua kali 2 kali upah sejam 20.000. Biar gampang nih, dan seterusnya. Gitu ya. Kan Anda deal gitu kan. Lembur kan tadi berdasarkan perintah dan Anda menyetujui. Jalan nih, jalan. Pada suatu hari ada permasalahan dengan karyawan. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan email ya berupa materi dan Excel. Kalau belum dapat, tolong cek di spam. Kalau masih belum ada, mohon WA ke admin. Ini tadi Bapak. Pak, saya langsung hitung sisa lemburannya aja Pak. Misalnya dia lemburnya 7 jam, udah dikalikan 1 tuh yang pertama. Jadi sisanya ada 6 jam Pak. Bisakah langsung saya kali? Itu ada persentasenya. Kalau jaminan kecelakaan kerja persentasenya antara 0,24 sampai 1,74. Tergantung apa? Tergantung resiko kecelakaan kerja. Ya kan? Karena tidak dirasakan aja, cuman perusahaan membayarkan itu sebenarnya penghasilan, tapi dibayarkan langsung ke BPJS. Gitu. Jadi nanti sebenarnya ini akan dihitung sebagai penghasilan dan nanti. Jadi kalau ada karyawan yang kontrak PKWT kemudian kontraknya di luar upah, yaitu bisa berarti lembur ya, bisa lembur, bisa insentif kalau bulanan. Kalau yang 160 ini dijumlah 663. Kemudian penghasilan neto sebulannya berarti 80 ya Bu ya. Kenapa JHT dan JP tidak masuk penghasilan bruto? Karena dapat bonus kayak gitu ya. Jadi intinya gini, kalau yang kita hitung ini, kalau Bapak Ibu dapat jadi kalau Bapak Ibu nggak pakai, boleh dikasih ke saya juga boleh, ke adik saudara boleh. Kemudian tadi Bapak Ibu, saya persilakan Bu Rara untuk mulai menjelaskan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih.